Ya, pemirsa sudah hadir melalui telekonferensi ada narasumber Kreatif Money kita kali ini bersama Stefanus Paulus Lumintang, Direktur Utama Bursa Berjangka Jakarta, serta Rian Wilbert, Trader Forex Professional and Brand Ambassador Forex Broker Okta Investama, serta Safir Senduk, Perencana Keuangan, dan nanti juga akan bergabung bersama kami Ketua Satgas Waspada Investasi Togam Lumban Tobing. Terima kasih Bapak-Bapak telah hadir bersama kami. Salam cuan dari Kreatif Money ini tentunya ya. Tapi kalau cuan kita tetap hati-hati nih, tetap harus tahu terkait dengan investasi yang ingin kita masuki. Nah, saya membuka talk show kita hari ini dengan pertanyaan terkait dengan hebohnya penutupan perusahaan robot trading sepanjang bulan Januari kemarin. Lalu bagaimana nih menurut Anda? Saya mulai dari Pak Stefanus. Ya, tentunya jika kita melihat robot trading atau kita lebih kenal dengan expert advisor, itu merupakan sebuah software saja. Namun kalau digunakan secara tepat, itu pasti akan membantu karena robot trading itu bisa berfungsi untuk kita mencegah untuk fear and greed. Namun bukan berarti kita bersandar penuh pada robot trading tersebut dan juga pada tingkat keuntungan yang pasti. Di mana selalu saya katakan sejak tahun lalu, sejak mulai heboh-hebohnya ada robot trading di Indonesia, selalu saya katakan bahwa tidak ada investasi yang bisa menjanjikan keuntungan yang pasti, apalagi dengan nilai-nilai tertentu. Ya, bagi saya yang selalu saya katakan kepada para investor maupun kepada para brokers dan seluruh masyarakat, yang pasti itu hanya satu di dunia ini, adalah kematian. Tidak mungkin menggunakan robot apapun itu yang bisa menjanjikan kita keuntungan yang pasti dengan certain amount tertentu juga, persentase tertentu. Bagi saya itu adalah sesuatu yang sangat mustahil tentunya. Oke, kalau dari Anda, Mas Rian seperti apa? Ya baik, sebenarnya ketika kita bicara mengenai expert advisor gitu ya, ini bukan suatu barang baru. Artinya kalau misalnya di masyarakat pada hari ini baru mulai mengenal sebenarnya sebuah skrip atau sebuah program yang dimasukkan ke dalam sebuah platform trading forex, sebenarnya itu adalah suatu hal yang sudah lama. Jadi ketika saya pertama kali mengenal dunia trading forex di tahun 2004-2005, di mana 2005 itu adalah penggunaan MetaTrader 4, di mana memang digunakan sebagai salah satu program untuk trading forex, maka sebenarnya kita sudah bisa melakukan sejak dulu. Jadi kalau misalnya dikatakan ini adalah suatu revolusi baru, ini tidak mungkin menjadi masalahnya adalah digunakan dan ditawarkan kepada orang secara masif, di mana orang-orang yang menggunakan robot ini tidak mengerti dan yang menawarkan juga mungkin separuh ngerti. Akhirnya jadi over promising atau sangat lebay secara janji-janji. Karena apa? Karena seperti yang tadi kita juga dengar ya dari Pak Stefanus, saya juga sependapat bahwa robot ini adalah alat bantu. Sebenarnya pada prinsip dasarnya mereka ini robot ini bodoh, tergantung yang memberikan perintah. Jadi dia tidak mengerti kata untung dan rugi. Yang penting adalah bila saya dikasih perintah A, maka bila perintah A ini tercukupi syaratnya, saya akan belikan loh, ataupun saya akan jualkan loh. Jadi dia ini akan benar-benar, dia dalam arti kata si robot ini sebenarnya bagi orang yang mengerti dalam dunia trading memudahkan. Karena apa? Karena mungkin bisa saja saya sedang seperti saat ini sedang siaran, tapi ada satu kondisi yang tepat terpenuhi sesuai dengan keinginan saya, maka si robot bisa membantu saya. Namun artinya adalah robotnya membantu orang yang memahami. Nah, kalau misalnya robot ini membantu orang yang tidak paham dan ternyata terjadi sesuatu malfunction, di mana kita pasti mengalami yang namanya apapun yang diotomatisasi terjadi malfunction, orang yang tidak mengerti kan tidak bisa melakukan suatu tindakan selanjutnya atas suatu kegiatan yang salah. Ya, nah ini jadi sesuatu yang akan menjadi masalah double ketika ini ditawarkan kepada masyarakat secara over promising dan ditawarkan kepada orang yang tidak mengerti. Dan mungkin terjadi satu praktek yang mungkin jadi money game. Kenapa? Karena bukan suatu perdagangan nyata, tapi ada suatu perdagangan semu. Nah, ini adalah sesuatu yang lebih repot lagi dikala pada hari ini ditawarkan kepada banyak orang. Tapi Mas Rian, ini kan perusahaan-perusahaan ini sudah bisa dikatakan bahwa sudah lama lah beroperasi dan bahkan ada sebelum pandemi ini. Kok baru sekarang gitu? Baru sekarang dibubarkan, baru heboh banget nih dibubarin ya? Ya,
Mungkin pertama karena sebelumnya tidak terlalu terdengar, tidak hanya mungkin dari komunitas ke komunitas, tapi pada hari ini akibat pandemi tiba-tiba jadi semua orang mencari alternatif pendapatan dan juga mungkin metode penjualannya menjadi sedemikian masif, maka juga menjadi sesuatu yang ter-highlight. Ya tentunya kita juga sadar ya, selain daripada si robot trading ini kemarin juga rame mengenai binary options. Saya pribadi di channel YouTube saya itu sudah dari 3 tahun yang lalu sudah berkoar-koar, tapi mungkin karena saya bukan artis sehingga saya tidak mendapatkan highlight gitu ya. Begitu banyaknya penawaran, tentunya regulator juga kesulitan loh. Kita juga harus punya peran serta aktif dari orang yang mengerti, yang aware itu harus bisa mengumandangkan. Kenapa? Karena negara kita 270 juta penduduk dan yang mengerti yang terliterasi itu hanya 3% mengenai industri keuangan. Yang terinklusi 7%, artinya ada separuh yang memiliki inklusi tapi tidak memiliki literasi, kan lebih kacau lagi, sudah memiliki tapi tidak mengerti loh. Oke. Ya, Mas Safir, bagaimana Anda sendiri melihat bahwa instrumen falas dan emas jadi pilihan investasi prioritas utama atau akhirnya karena orang tergiur nih ikut investasi robot trading karena iming-iming profit 15%, kadang ada yang bilang 20% per bulan. Ini kan harusnya ya tadi ya, harus tahu dulu nih literasinya terkait dengan hal ini ya. Jadi begini, kalau saya bilang ya bahwa nomor satu yang namanya robot trading itu betul-betul nggak ada masalah. Saya tidak ada masalah dengan robot trading. Dan seperti yang dibilang Pak Stefanus tadi, kemudian juga Pak Rian tadi, bahwa robot trading itu sebetulnya hanyalah perintah kode yang dimasukkan ke dalam, dan dia tidak mengerti tentang ya namanya untung atau rugi. Dia hanya menjalankan perintah ya, perintah beli, perintah jual, dan semua tergantung manusia. Jadi betul sekali seperti yang dibilang Marian tadi. Nah masalahnya adalah masalah mulai muncul ketika robot trading itu ditawarkan, salah satunya lewat jaringan ya, lewat program jaringan. Ada yang namanya MLM. Dan seperti yang kita tahu, ketika sesuatu ditawarkan lewat skema MLM ya, tidak semua mengatakan hal yang sebenarnya ya. Jadi banyak orang menawarkan software tersebut dengan kata-kata yang sedikit lebay lah, pasti untung lah dan lain sebagainya. Apalagi orang yang udah untung, dia screenshot lah, dia masukin ke sosial media ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, benar sekali seperti yang dibilang Pak Rian tadi, seringkali orang atau trader atau investor yang melakukannya, dia forex saja dia belum tentu ngerti ya, futures exchange-nya dia juga belum tentu ngerti gitu ya. Dan itu bisa dimengerti, kenapa? Karena di Indonesia ya, investasi futures dan forex itu belum menjadi investasi keluarga. Ya, investasi futures dan forex belum menjadi investasi keluarga. Saya udah tahu, kita udah lihat Jakarta Futures Exchange sudah buka lama sekali di Indonesia, tapi masih belum jadi investasi keluarga. Ya, karena itu aja masih belum banyak orang paham. Apalagi sekarang ada robot trading, udah gitu bohongan pula gitu ya. Jadi kalau ada berita bahwa ada himbauan tangkepin aja lah itu orang-orang robot trading palsu itu, ya udah saya mendukung. Itu aja. Oke, kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda pemirsa. Robot